Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab email yang masuk ke dalam inbox saya. Makasih banget buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Nah, hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang terpilih adalah email dari Khoirul Rizky. Alamat emailnya adalah khoirulrizky@gmail.com. Nah, di sini ada tulisannya, "Selamat malam Mbak Marta Suherman. Berikut ini merupakan salah satu hasil foto street saya. Mohon untuk direview apa saja kekurangannya, Mbak. Sebenarnya foto ini sudah saya post di Instagram @akhirizky kemarin, akan tetapi saya butuh masukan untuk meningkatkan skill saya. Terima kasih." Dan kemudian ini dilampirkan dua buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua. Nah, jadi foto yang dikirimkan sama Rizky ini ada, sebenarnya fotonya satu macam, tapi memiliki editan yang berbeda. Jadi yang foto pertama, ini foto yang sudah diedit, dan foto yang kedua yang belum diedit. Nah, terus terang di Instagram saya tuh banyak banget yang nanya ya soal street photography, kayaknya peminatnya cukup banyak. Sebenarnya saya bukan fotografer yang memang terjun di street photography. Kalaupun ada beberapa foto-foto saya yang saya buat, mungkin teman-teman bisa cek di highlightnya Instagram saya. Saya pernah posting beberapa di Instastory saya itu pada saat saya traveling waktu itu ke Jepang beberapa tahun lalu. Nah, itu kadang-kadang cuma sebatas street yang saya iseng aja pakai smartphone gitu. Nah, tapi saya akan coba bahas street photography yang sepengetahuan saya nih. Jadi kalau teman-teman ingin nambahin kira-kira apa aja, nah bisa tulis di bawah supaya teman-teman lain bisa ikut belajar. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar atau baru kali ini dengar yang istilahnya adalah street photography, nah kita coba bahas dulu nih, apa sih sebenarnya street photography? Coba kita lihat dari Wikipedia penjelasannya kayak gimana. Jadi street photography adalah salah satu aliran dalam fotografi. Nah, biasanya memuat objek yang di dalamnya diambil di ruang terbuka publik. Dan kondisinya biasanya candid dan tanpa pengarahan. Dan biasanya foto-foto dalam street photography diambil pada lokasi ruang publik seperti jalanan, pasar, mall, terminal, stasiun kereta api, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dibahas tentang sejarahnya street photography, nah ini awal mulanya datang dari Eropa. Jadi ada salah seorang fotografer bernama Eugene Edgard. Nah, dia mengabadikan suasana jalan di kota Paris di sekitar tahun 1890 sampai 1920. Nah, dia banyak mengambil objek arsitektural dan juga banyak juga objek manusia di dalamnya. Nah, jadi Eugene ini seorang seniman dari Prancis dan dia dikenal sebagai pelopor foto dokumenter. Jadi ia ini mendedikasikan dirinya untuk meliput semua arsitektur di Paris dan juga aktivitas di jalanan Paris. Nah, ada istilah baru lagi nih, ada istilah foto dokumenter. Nah, sebenarnya apa sih foto dokumenter itu? Jadi foto dokumenter adalah merekam atau menggambarkan secara artistik kejadian faktual sebuah event atau fenomena sosial atau culture. Jadi elemen utama dalam sebuah foto dokumenter adalah realita. Nah, sedangkan estetika dan kreativitas itu berfungsi sebagai pelengkap. Kemudian apa sih fungsinya dari foto dokumenter itu sendiri? Fungsinya adalah sebagai dokumen sejarah, kemudian juga sebagai sumber kesenangan atau estetika seseorang, kemudian juga untuk mendorong perubahan politik dan juga sosial karena kemampuan untuk menangkap benar sifat sebuah gambar atau lokasi. Nah, kemudian apa kaitannya antara street photography dan juga dokumenter? Nah, ini ada sedikit perbedaan di antara keduanya ya. Foto dokumenter biasanya disebut juga sebagai foto jurnalistik, di mana di dalamnya kita membutuhkan kebenaran tentang suatu berita tertentu.
Nah, jadi tujuan dari foto dokumentasi atau liputan dokumentasi atau juga bisa disebut sebagai social documentary. Nah, ini tujuannya adalah memotret hal-hal yang mengandung berita atau feature yang biasanya ditayangkan untuk media cetak ataupun elektronik. Nah, jadi kalau dokumenter biasanya subjeknya itu sudah ditentukan. Ditentukan dalam arti kata misalkan ada satu hari ini ada demo gitu ya, ada demonstrasi. Nah, kemudian kita datang ke sana memang untuk meliput event tersebut sebagai berita yang untuk disampaikan kepada audiensnya. Nah, kemudian apa bedanya dengan street photography? Street photography itu lebih sifatnya spontan. Jadi ketika kita di jalan, kemudian kita melihat sesuatu yang menarik, kemudian kita mendokumentasikan secara candid. Nah, foto spontan yang kita lakukan itu adalah foto street photography. Jadi biasanya fotografer memiliki perspektif yang berbeda-beda. Jadi ketika dia melihat satu buah momen, kemudian dia berimajinasi atau berpikiran tentang sesuatu, kemudian dia abadikan untuk menyampaikan pesan tersebut. Jadi sifatnya bukan fakta gitu ya, tapi lebih ke perspektif dari si fotografer tersebut. Nah, kemudian yang menjadi satu perdebatan dalam street photography adalah boleh nggak sih kita ngambil foto orang itu secara candid. Nah, ini sebenarnya perdebatan yang tidak akan selesai gitu ya, karena setiap orang pasti punya perspektif dan punya pendapat yang berbeda-beda gitu ya. Tapi balik lagi, biasanya foto candid itu foto yang sangat spontan sekali dan bukan dibuat-buat. Jadi ketika kita meminta izin kepada seseorang untuk kita foto, pasti momennya itu berbeda. Jadi kalau misalkan kita permisi Pak, saya mau foto gitu, pasti dia memiliki ekspresi yang berbeda daripada sebelumnya. Jadi apakah ini boleh apa enggak? Nah, teman-teman coba tulis di bawah gimana menurut kamu. Nah, kalau menurut saya, balik lagi dalam sebuah foto street photography, kalau memang di satu tempat tidak mengizinkan kita untuk melakukan candid, atau misalkan ketika kita foto kemudian orang itu menegur, dia tidak ingin foto itu diabadikan, nah kita memang harus mengikuti itu. Jadi kita harus mentoleransi mereka untuk menghapus foto tersebut. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing tips dasar dari street photography yang mungkin teman-teman bisa coba untuk dipraktekkan. Nah, tips yang pertama adalah memilih kamera dan lensa. Nah, kamera sebenarnya apa aja bisa ya. Kalau saya pribadi, saya sukanya pakai smartphone. Kenapa? Karena saya tidak mengintimidasi orang yang saya foto. Jadi biasanya karena kita curi-curi gitu ya, candid, saya juga nggak mau terlihat seperti saya memotret mereka secara serius gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan kamera yang kita gunakan. Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan DSLR atau menggunakan mirrorless. Nah, di sini ada dua pilihan biasanya. Kita mau menggunakan lensa wide atau menggunakan lensa tele. Nah, enaknya menggunakan lensa tele biasanya kita memiliki jarak yang cukup jauh dengan si subjek yang kita foto. Jadi biasanya orang itu nggak sadar kalau kita foto karena kita ambil dari jarak yang jauh. Nah, kita biasanya tidak ingin mengintimidasi mereka karena ketika mereka terintimidasi pasti akan ada reaksi lain yang muncul. Jadi pilihannya teman-teman bisa menggunakan lensa tele yang ngambilnya secara jauh atau memang dengan menggunakan lensa wide dan juga kita menyatu dengan mereka. Jadi ketika kita menyatu dengan mereka, kemudian kita nyolong-nyolong motretnya, nah mungkin mereka nggak berasa. Karena teman-teman bisa bayangin ya, kalau kita yang jadi subjek fotonya dalam foto seseorang gitu ya, terus kemudian kita ada orang yang tidak dikenal di depan kita menodongkan kamera atau lensanya, nah gimana reaksinya? Pasti kaget dong ya, dan pasti kita tidak senang di foto seperti itu. Jadi biasanya untuk foto street memang harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, yang kedua adalah bagaimana caranya men-setting kamera untuk sebuah foto street photography. Yang pasti shutter speed harus lebih tinggi, biasanya sekitar 1/125 atau 1/200. Jadi karena kita handheld, pasti kita tidak bisa menggunakan tripod ya. Jadi otomatis kita harus menggunakan shutter speed yang tinggi supaya tidak terjadi shake. Nah, kemudian untuk aperture-nya, nah teman-teman ini bisa relatif pakainya. Kalau misalkan teman-teman belum terbiasa, bisa menggunakan f yang cukup tinggi, misalkan sekitar f8 sampai f16. Dan untuk settingan ISO, teman-teman bisa menggunakan sekitar ISO 200 atau 400 atau lebih tinggi dari itu, karena biasanya foto street itu dengan ada tampilan noise, biasanya bisa tampil menarik juga.
Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak enak gitu ya, nggak enak kalau kita mengambil foto seseorang secara candid gitu ya, teman-teman bisa juga melakukan approaching. Jadi tips yang ketiga adalah kita melakukan pendekatan dulu terhadap mereka. Misalkan kita ajak mereka ngobrol beberapa menit ya, kemudian kita coba berbahasa basi. Misalkan kalau teman-teman mungkin lihat satu ibu-ibu lagi di pasar lagi masak atau apa, nah mungkin bisa beli barang belanjaannya dia gitu ya, barang dagangan dia. Jadi makanan kita numpang makan di sana, kita bayar, terus kemudian kita coba berkomunikasi, misalkan tanya dia udah berapa lama di sini, kemudian bagaimana bisnisnya atau apa. Nah, basa-basi ini biasanya mendekatkan kita dengan seseorang. Jadi otomatis setelah dia sudah mulai nyaman terhadap kita, nah kita bisa melanjutkan kepada tahap berikutnya. Jadi kita bisa bilang, mungkin Bu, minta maaf kalau saya mau foto-foto boleh nggak atau apa. Jadi itu mungkin bisa jadi satu alternatif kalau teman-teman yang belum terbiasa untuk mengambil foto candid. Nah, ada juga cara pendekatan yang kedua adalah pendekatan di akhir setelah kita memotret. Jadi biasanya setelah kita motret, kita misalkan di pantai kita lihat seorang ibu sama anaknya lagi main gitu ya, seru atau apa. Nah, kemudian kita foto gitu karena otomatis saat itu adalah momen yang mungkin terbaik ya. Karena itu terjadi secara natural. Nah, kemudian setelah kita foto mungkin kita bisa samperin mereka, kita bilang gitu, Bu, saya tadi foto ibu, kemudian ini fotonya ibu mau apa enggak? Mungkin kita bisa kirimkan by email atau apa gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi satu alternatif ketika dia melihat fotonya, oh terima kasih udah diambilin foto saya, bagus apa gini-gini. Nah, itu pasti menjadi satu kebanggaan juga buat mereka dan juga apa ya, seperti suatu berkah gitu, tahu-tahu ada yang motretin. Jadi ada dokumentasi momen yang precious banget, yang berharga banget yang bisa dia lihat. Nah, kemudian karena otomatis street photography adalah foto yang sangat spontan banget, jadi teman-teman sebisa mungkin selalu membawa kamera. Jadi teman-teman kemanapun sebaiknya bawa kamera itu dan juga harus dalam posisi siap. Jadi ketika momen itu terjadi dalam sepersekian detik, teman-teman tidak kelewatan. Nah, kemudian tips berikutnya adalah mengenai angle. Jadi teman-teman mungkin kalau biasa kita foto itu menggunakan kamera diletakkan di mata, ya, karena biasanya dengan angle tersebut kita bisa melihat jelas secara komposisi. Nah, teman-teman bisa latihan untuk menaruh kamera tidak di eye level. Jadi mungkin teman-teman bisa gantung di dada, ditaruh di dada, kemudian kita berlatih kira-kira dalam focal length tersebut kira-kira bisa ambil komposisi seperti apa. Karena dalam posisi seperti itu teman-teman bisa mencuri momen yang lebih luar biasa. Nah, kemudian secara komposisi seperti apa sih street photography? Nah, ini sebenarnya ada banyak banget komposisi yang bisa dieksplor. Jadi kadang-kadang kita harus memikir out of the box. Jadi kadang-kadang kita juga harus breaking the rule dari teori komposisi. Jadi ada beberapa contoh ini yang saya ambil dari teman saya, dari Ruben ya. Dia ini banyak sekali komposisi yang unik. Jadi ketika saya lihat foto-fotonya itu banyak cerita-cerita yang menurut saya nyeleneh gitu ya, tapi enak dan menarik untuk dinikmati. Nah, untuk memotret street photography sebenarnya kapan sih momentum terbaiknya? Nah, ini sebenarnya street photography bisa dilakukan kapan aja. Jadi teman-teman bisa di pagi hari, ya bisa juga di siang hari, bisa malam hari juga bisa. Jadi teman-teman jangan khawatir karena street photography itu bisa terjadi dimanapun. Dan juga makanya kenapa harus siap sedia, karena momen itu terjadi sangat cepat. Nah, tips terakhir buat teman-teman untuk memulai awal dari street photography yang pasti adalah harus having fun. Karena kalau kita menikmati street photography ataupun genre lainnya, pasti itu akan terlihat dari hasil fotonya. Karena ketika kita menikmati, kita enjoy, pasti fotonya juga akan menarik. Nah, sharing tips dasar street photography buat teman-teman sekalian sudah selesai di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah. Dan juga buat teman-teman yang ingin emailnya dibahas, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Jadi buat teman-teman, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye!